pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, wong udengan iki lagi ketemu karo dulur-dulur Pak Saleh, Pak Fajar. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan dalam bulan Ramadan ini, wis ojo kate rasan-rasan, sing apik dilakoni ya. Jadi cekno ibadah kita itu tersalurkan, Gusti Allah pasti maringi. Amin. Amin. Jadi gini, pagi ini saya kebetulan ketemu sama beliau-beliau ini ya, kemarin rebukan ketemu ngobrol-ngobrol lah. Nah, iki lho timbangane nang omah mosok jarene golek barokah turu iku suatu ibadah. Oh, jek tangi ngene iki sehat lah. Sehat, tapi sing penting isi ceritone, Pak. Iya, apik ngono. Iya, jadi kita sekarang masuk ke ranah channelnya Surat Wong Udengan. Jadi kemarin saya udah jalan ke rumahnya salah satu Pak Yosua. Jadi beliau ini juga pejuang Suratijo daerah Ngagel Wasono. Jadi beliau ini menunjukkan bahwa loh, yang mengetahui sejarahnya masalah Suratijo. Jadi ini nanti kita bahas lebih mendalam sedikit permasalahannya. Kita menuju ke Pak Saleh. Beliau ini juga pejuang Suratijo, mengetahui lah gimana jalannya mulai zaman Londo minggat, terus dikuasai Pemkot, terus Pemkot merasa menguasai rakyat pisan lah ya sakarepe dhewe ta. Lah iki Pak Saleh iki bisa menerangkan ya, nanti jalannya mulai tahun 50 60 ada UPA dari pemerintah, terus nanti apa yang dijalankan sebetulnya sama Pemkot ya opo lah, apa yang menjegal kita ini sampai detik ini kita tidak bisa menguasai jadi surat SHM. Nah ini monggo Pak Saleh menerangkan dengan ya pokoknya garis besarnya biar masyarakat kita itu biar tahu arek-arek Surabaya iki itu yang penting. dulur-dulurku udeng iki cekno ngerti lah. Monggo Pak Saleh ya. Terima kasih Pak Bagus. Wong Udengan. Ya, mohon maaf ini mungkin puasa suaranya agak serak-serak. Iya, Pak Saleh. Ya Pak Saleh cerita noise. Saenak ngono ya. Dan selamat datang juga Pak dengan Pak Fajar. Zaman akrab saya ini. Salah satu yang selalu mendampingi saya kemanapun saya mengunjungi, di kemanapun saya berada gitu. Jadi begini Pak Bagus. Kalau kita lihat sejarah Suratijo yang sekarang ini menjadi bukti kepemilikan dari pemerintah kota yang dipegang oleh warga kota, itu kita tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Di mana sejarah masa lalu kalau kita melihat perjuangan dari kota Surabaya yang juga berdirinya ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di situ terutama pasal 33 ayat 1, di mana pasal tersebut juga disampaikan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, memang pemerintah kota Surabaya itu dulu memang sudah pernah dibentuk. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50. Itu pembentukan dari kota-kota besar. Masih kota Praja ya waktu itu ya? Bukan kota Surabaya saja. Jadi ada kota-kota di Jawa Timur dan Jogja salah satunya. Tetapi di situ ada satu pasal yang dikatakan bahwa barang milik salah satu. Tetapi itu tidak bisa dijadikan acuan atau pegangan terhadap kepemilikan. Karena dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka pemerintah itu sudah tidak bisa seperti dia ingin menguasai tanah-tanah tadi, karena sudah dikuasai oleh warga dan sudah diduduki oleh warga bertahun-tahun, puluhan tahun ya. Sehingga dengan adanya UPA tadi, maka aturan itu sudah dibatasi. Pemerintah apabila dia ingin menguasai itu ada pembatasan dan
ada SK dari kementerian terkait, yaitu pada waktu itu adalah Menteri Agraria. Sebelum nantinya itu ada perubahan-perubahan pada waktu itu, yaitu dipegang oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu juga pernah. Jadi antara tahun 67 sampai tahun 99 itu sampai tahun 93 ya, dengan Kepres nomor 44 tahun 93 itu dikuasai oleh BPN, tapi itu masih Menteri Negara. Nah, dengan dikuasai oleh negara, maka diaturlah semua di situ tentang hak-hak atas tanah bagi warga dan bagi pemerintah di daerah. Jadi ataupun badan usaha milik negara di daerah. Jadi tidak bisa semena-mena untuk menguasai tanah sebelum ada izin dari negara. Di mana ada salah satu izin dari negara itu apabila kita melanggar itu tidak diperbolehkan, yaitu Perpu 51 tahun 60, yaitu larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya. Jadi sebelum mendapatkan izin dari negara, pemerintah daerah itu tidak bisa semena-mena melakukan pemungutan atau jenis apapun dalam bentuk sementara pun tidak diperbolehkan. Kedudukan warga itu lebih diutamakan, ya? Apalagi 20-an tahun ya. Lebih diutamakan dikarenakan adanya Undang-Undang 45, di mana pasal 33 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga jelas di situ adalah kemakmuran rakyat itu ada di situ. Mungkin itu pertama kali yang ingin saya sampaikan. Mungkin Pak Fajar bisa menambahi seperti itu, atau mungkin Pak Fajar bisa. Boleh, monggo langsung. Gini, ngobrol santai ini, Pak. Jadi yang harapan sebetulnya bukan harapan kita, Pak. Ini harapan masyarakat semua. Bahwa masyarakat itu perlu kepastian hukum, kepastian keadilan dan kepastian dari administrasi yang dia pegang. Jadi apa yang disampaikan Pak Sarip benar sekali, bahwa kita itu ke depan nanti bicara apa yang ada di kita, jadi bukan katanya. Nah, jadi kita bicara nanti kalau undang-undang ya undang-undang itu ada kita pegang, bukan katanya, bukan tidak ada. Jadi kita dengan kepastian hukum kita berharap bicara kepastian data sama fakta. Jadi nanti dengan acara ini kami harapkan bahwa masyarakat itu mendapatkan edukasi, pencerahan. Itu memang yang perlu ya. Perlu sekali itu. Perlu sekali sehingga masyarakat bisa bergerak, bukan kita aja. Itu yang kita harapkan. Karena selama ini yang apa dikatakan Pak Saleh ini ternyata tanah yang dikuasai rakyat itu yang diketahui sejak sebelum 60 sudah dikuasai pemerintah. Itu nantilah kita ceritain. Tapi kepastiannya adalah warga itu bingung sekarang. Yang berjuang nggak ada, yang memperjuangkan pun nggak ada. Padahal kita ada. Cuman kita pelan-pelan. Jadi apapun kita bertahap lah. Tapi yang penting masyarakat cerdas dulu. Bersama kita gitu, dengan udengan lu cerdas gitu. Jangan sampai udengan malah budek gitu. Istilahnya pejuang biyen zaman semono ora golek udengan. Dapat company udengan kabeh. Tapi buat kepentingan masyarakat sama, Pak. Lah iya kalau sekarang udengan kepentingan masyarakat. Iya, harus itu. Karena ada bagus ya. Ini kita sedikit cerita bahwa kita mengharapkan kepastian hukum, kepastian keadilan, kepastian hak dan kewajiban. Faktanya apa? Surat hijau atau HP ini seperti barang goib. Tidak ada yang tahu. Kita tanya BPN, selaku otoritas pertanahan, tidak tahu tuh. Dia tidak tahu atau menyembunyikan, itu bukan urusan kita. Boso dengannya macak gombloy. Macak gombloy. Kena nih Pak, kalau kena bahasa udengan ini kena kafe kayaknya. Macak gombloy, Pemkot yo macak gombloy, BPN sing ngetokno SKP, macak gombloy. Itu Pak. Lho sing nopo? Kenapa gombloy sisan? DPRD. Lain gombloy sisan. Inspektorat. Lah ya gombloy. BPK.
BPK yo gombloki sisan kaya ya. Pengadilan. Pengadilan maneh wis Jaksa. wis ngono iku wis padha ae. Jadi kita kesempatan tidak ingin menyalahkan siapa. Iya, Ya. betul. Jadi masalah itu adalah apa yang kami lakukan atau yang kita lihat sejarah kita lakukan, pernah lobby, pernah audiensi, Iya. pernah bersurat, pernah menggugat, pernah segala yang dilakukan rakyat sampai bosan. Iya. Bagaimana itu? Makanya kita perlu udengan lah nanti yang bisa memberikan solusi lah. Jadi hak-hake warga iki opo jelasno, cok bulet ae. Bulet ae bundeli ngene kaya barang benang bol bulet wanyel terusan. Foto gak ngerti loh. Lah iya. Foto gak ngerti. Ya kita harap lah udengan grupnya ini jadi gubernur lah sekali-kali. Main mari gitu loh Pak. Gubernur ketoprak. Jadi saya Saya ingin menyambung kali Ayo, Pak ya, Fajar. Iya, monggo ayo. Kita ini butuh kepastian dalam menjalankan suatu pemerintahan. Ya. Pemerintah ini harus memberikan hak-haknya yang harus diberikan kepada warga. Kalau memang itu haknya warga, jangan pakai dirubah-rubah. Ya, selama ini kalau kita mendengar surat izin, antara izin dari negara dengan surat hijau itu lebih dulu surat hijau. Jadi belum ada izin dari negara, surat hijau sudah lahir. Wah, niru Valentino Rossi. Oh, Valentino Rossi. Senengane nyalip dhisik. Tikungan colong ngono Artinya ada aturan yang mengatur di situ di Permendagri 672 tahun 72 pasal 13. Artinya kalau dia tanpa izin di situ, dia tidak boleh melaksanakan suatu kegiatan penarikan atau menyewakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara. Tetapi pemerintah kota dengan melalui suatu peraturan daerah, dia menerbitkan pada waktu itu di tahun 71 ya Pak, itu DPRGR, keputusan DPRGR nomor 6 tahun 71. Sudah diterbitkan tentang sewa tanah. Jadi padahal aturan negara itu tidak boleh menyewakan tanah negara. tidak boleh, kecuali ada izin dulu dari negara. Jagoan wali kota berarti. Maka itu kok sekali ganti sekali lah. Gubernur Ketoprak sama wali kota nyetek-tek. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun sudah berjalannya waktu dengan perda-perda yang diterbitkan, itu ada perda nomor 387, ada perda sebelumnya 22 tahun 77. Perda 2277 itu tidak disahkan oleh gubernur. Alasannya dengan pertimbangan dari agraria, instansi agraria, itu belum ada HPL-nya, hak pengelolaannya, artinya izin dari negara. Untuk apa izin dari negara itu? Agar tahu lokasinya mana yang mau diberi perda itu tadi. Artinya perda itu mau dijalankan, lokasinya di mana, luas tanahnya berapa. Namun itu tidak ada. Jadi apa? Jadi perda asal aja. Iya, perda yang tidak ada luas tanahnya dan lokasi tanahnya. Jadi kadang-kadang berarti apa ya namanya? Ini kayak orang gerilya Pak, zaman dulu itu. Mencari tanah ini perdanya. Kalau gitu gini Pak, ini gini. Ada kalau dari Pak Saleh ini Pak, ada yang keliru. Kalau gitu jangan-jangan permohonannya nggak ada. Lah, Loh, karena ada apa status tanah, ukur, apa kata Pak alamat. Sebetulnya itu kan sudah termaktub dalam permohonan Pak. Sehingga dikeluarkannya izin, oh benar ini. Yang tanahnya apa, suratnya apa, surat ada. Ini nggak ada nih. tapi gini. Jadi gubernur Ketoprak. Jadi gini, ini juga saya dengar juga ada teman ini yang namanya Rahmat Hadi ini sudah mensomasi ke polisi, ternyata memang ada. Beritanya ada itu. Istilahnya ada pengadaan tanah, tapi itu kasusnya gimana nanti Rahmat Hadi yang cerita. Itu jadi Rahmat Hadi kalau perlu harus bawa nanti. Iya, biar Rahmat Hadi yang cerita, masalah beliau ini yang menemui sendiri dengan kepolisian bahwa ditunjukkan ini loh Pemkot wis ono pengadaan, tapi nggak ngerti ya gimana Rahmat Hadi yang berhadapan sama polisi, dia yang tahu sendiri, kita nggak. Jadi kita
sudah berbincang sama Pak Saleh dan Pak Fajar, sudah lumayan, kita sudah mengorek dikit-dikit lah masalah keadaan di Surabaya ini, permasalahan di Surat Ijo Surabaya. Itu kecil dikit Pak. Jadi Ya Pak. Jadi ada kronologis, ada tahun 60 sampai 97 ini ada apa? Dari begitu Undang-Undang 560 ini diterbitkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah, maupun swasta maupun pemerintah. Terus begitu terbitnya HPL 97 itu, apa yang terjadi? Ya, mungkin saya bisa Ya, nambahin ini. ya, jadi 3 fase ini Pak, Bapak harus silakan karena dampaknya sekarang tuh Pak secara ekonomi sangat memberatkan. Iya. Surat Ijo juga ada nggak payu. Ya. Kalau lihat dari aturannya Pak. Ya, 3 fase itu Pak, Iya, coba. dengan Secara lahirnya ringkas saja. Undang-Undang Pokok Agraria, maka lahirlah PP nomor 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Jadi undang-undang itu sudah secara spesifik sudah mengatur pertanahan. Itu yang tidak dilakukan Pemko. Ya. Ini dia mengaku-ngaku di belakang terus Pak. Ya. Ya, pengakuannya dia melalui Undang-Undang 1650. Tetapi ketika undang-undang ini lahir, Undang-Undang Pokok Agraria, itu sudah mengatur tentang PP-nya. Sementara Undang-Undang nomor 1650 itu tidak ada PP yang mengatur tentang pertanahan, pendaftaran tanah juga tidak ada di situ. Secara spesifik, Mas, ini lebih konkret Pak. Artinya dia lebih harus yang diakui. Jadi ibaratnya itu kalau hukum, asas hukumnya ini lebih umum dia. Tidak seperti secara khusus. Jadi ini secara khusus undang-undang ini kalau dengan ilmu apa namanya ini asas dari hukum Tanah apa? asas dari hukum perundang-undangan Pak. Jadi dia lebih spesialis daripada yang umum seperti itu. Jadi undang-undang pokok agraria itu lebih umum, lebih khusus. Sehingga lahirlah PP itu tadi. Jadi untuk istilahnya kesimpulan awal ini gimana ya Surat Ijo ini gimana Pak? Ya. Jadi kita melaksanakan apa kan kita nanti untuk masuk ke channel Udeng berikutnya biar kita itu bisa meneruskan acara ini biar masyarakat Surabaya ini gamblang. Itu Surat Ijo saja ini istilahnya. Nah aku jelas Surat Ijo gak tak bayar ini. Masalahnya bapakku tuh kok JKP tidak Surat Ijo. Tidak membayar Pak. Iya, sekarang mulai saat ini warga itu Ya. sudah tidak bermohon lagi untuk bermohon izin pemakaian tanah. Yang sekarang ini adalah produk dari DPRD dengan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang izin pemakaian tanah. Kita jangan bermohon ke sana. Kita lebih baik menghindari. Itu yang kita cari. Berarti kan logikanya kan kalau kita bermohon berarti kita ini mengakui bahwa kita tanahnya Pemkot. Jadi Padahal kita tanahnya negara. Sebaiknya kita bertanya kepada pemerintah kota, Anda ini sudah dapat izin apa tidak dari negara? Pak Saleh itu tugasnya. Kemudian izin yang saudara miliki laksanakan, karena kami berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu kami ini wajib diberi hak atas tanah, bukan diberi izin. Yang tadi SK HPL 97 itu ya? Ya, salah satu yang sudah Harus dimiliki dilaksanakan itu ya, diktum-diktumnya. harus dia melaksanakan isi dari SK yang diberikan itu, bukan memberikan kami berupa izin dan tidak menjalankan dengan 2 aturan yang berbeda. Yang selama ini menggunakan keputusan Wali Kota nomor 27 tahun 95. Ini salah satu menurut kami itu SK-nya belum lahir, tapi keputusan wali kotanya sudah lahir. Berarti padha karo iki wali kota iki Prematur. duwe negara dhewe antara dikit nang Indonesia, dukure Indonesia berarti ya. Bapak sudah membuat aturan. Dukure Indonesia dukur genteng kok ya. Ngawur iki. Jadi salah satu itu dia menggunakan Harus ditawur itu Pak. Oh iya, aturan yang berbeda. tawur dengan logika, istilahnya kita sudah punya aturan-aturan pemerintah yang sudah ada, laksana no. Iya, Ojo sangkar PD. Iya, benar. Nah itu sebetulnya gitu kan. Jadi kalau lihat dari aturan tadi Pak, kami berharap kepada masyarakat untuk tidak bermohon. Jadi menghentikan permohonan dari izin pemakaian. Ini saran saya, artinya saran dari teman-teman dari aksi aliansi juga aliansi Kepulauan Surat Ijo dan organisasi yang lain.
saya meyakini mereka semua berharap untuk pemerintah kota itu bisa memberikan hak atas tanah. Walaupun yang sekarang ini SK-nya itu yang dimiliki akan bisa memberikan hak atas tanah kepada kami dengan HGB di atas HPL, tidak masalah. Tetapi aturan mainnya ya harus sesuai dengan SK tersebut. Jangan menggunakan aturan yang tidak sesuai dengan Ya, aturan berdasarkan SK SK HPL-nya yang sudah diterima. Umpama SK HPL-nya tahun berapa? Ya kita harus ikuti tadi. Jadi jangan bermain dengan menggunakan aturan yang perda tidak dari sesuai dengan dewan dan SK-nya. Tidak sesuai kayak aturan dewan melalui perda wali kota dan dewan itu. Sehingga warga ini nanti akan mendapatkan hak atas tanah walaupun itu HGB di atas HPL. Dan jangan mau diiming-iming oleh peraturan-peraturan yang baru sekarang ini. Kayak barusan menteri waktu itu datang kontak ya HGB 3 opsi itu. Baca gelem. Tapi dengan aturan yang baru, sehingga kami mempertanyakan walaupun kewenangan itu ada kepada menteri, kepada negara, tapi kami ini bukan wilayah yang baru di babat alas. Kami ini bukan IKN gitu loh, Pak. Kami kota Surabaya yang cukup lama. Jadi jangan kami dianggap seperti IKN yang hanya diberikan HGB di atas HPL sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2000. Surabaya ini ono omahe ono menungsone rek. Sudah ada penduduk sudah lama. Jadi jangan kami itu dianggap tidak ada gitu loh. Jadi kami sudah membayar pajak bertahun-tahun, tapi kami seperti tidak dianggap seperti itu. Jadi gini Pak Ugeng, perjuangan kita nih punya basis sebetulnya. Basisnya adalah punya akar persoalan yang harus kita bantukan. Kita punya undang-undang nomor 14 2008 Pak ya, mengenai keterbukaan informasi publik. Itu menjadi pokok kita Pak. Jadi kita tuh minta ya kalau punya ini keluarkan, kalau punya ini siapapun, termasuk kita. Jadi kita jangan menyembunyikan apa-apa yang kita ketahui. Jadi pertarungan kita adalah pertarungan data. Kita tidak mau pertarungan yang tidak punya apa-apa. Sebetulnya Pak, kalau kita melihat undang-undangnya yang dikatakan barang milik daerah, pemerintah kota sudah ada namanya Perda nomor 1 tahun 2020. Di pasal 2 huruf C ada kalimat transparansi kepada warga harus terbuka. Jadi jangan membuat satu yang menyembunyikan sesuatu sehingga kami ini didorong-dorong ke Komisi Informasi Publik. Jadi kami menghindari itu seharusnya. Pemkot iki senengane singitan kayak zaman iki ben cilik dul-dulan. Singitan itu peta umpet lah. Itu yang disembunyikan gitu. Jadi nek wis siap dadi pemimpin, wali kota, bupati, gubernur, ayolah bukaan perda-perdamu bukaan. Ojo kate singit-singitan. Dibuka saja, dilaksanakan. Itu. Jadi gubernur kota Praik. Ya terserah bagus lah. Kami dukung oleh gubernur kota Praik. Ya itu. Jadi kita berjuang lah. Jadi untuk sementara ini kita lumayan lah sudah dapat masukan, sharing sama-sama. Yang satu menguasai perda-perda apal temenan, ya beliau ini juga sering juga memasuki ke pemerintahan di instansi untuk menanyakan sebetulnya duduk permasalahan Surat Ijo ini. Ya wong dengan ya kudu ngikuti ae ya paman yang aku arek Surabaya dan juga tanahku Surat Ijo biyene JKP tapi direkrut karo wali kota didadekno Surat Ijo. Jadi saya kira terima kasih untuk ungkapan kita untuk unek-unek kita untuk menginfokan kepada wargaku Surabaya bolo-bolone sedulure wong Udengan. Ya, nanti bisa kita ada call centernya ya. Nanti call center di sini untuk lebih jelasnya. Tapi kita tetap berjalan ke daerah-daerah seperti Ngagel-Rejo, daerah mana aja di Surabaya yang nantinya ada permasalahan Surat Ijo, kita datangi. Jadi permasalahan mereka itu apa? Nanti kan pasti itu ada gendom, aku jenduwe kiri. Punya pusat informasi. Oh iyalah, itu saya kudu itu guys Surabaya. Jadi itu nanti apapun nangkene wae. Insya Allah gitu. Amin. Jadi permasalahan Surat Ijo ini kita tampung. Hal yang terjadi di Surabaya ini, yang krusial ini. Jadi
Nanti bisa ada call centernya. Channel berikutnya, channel Wong Udengan akan menelusuri Surabaya sakjane iki opo Sip. sih totonane surat Sip, ijo sip. sing gak tepak iki ya. Nggih. Ya. Wis gitu ya. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Apa Saleh? Masya Allah, terima kasih. Gubernur Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.